Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan, dan selalu bersyukur oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah yang sangat baik buat kami, yang mengasihi kami dan kasih yang sempurna. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu, supaya hidup kami semakin lebih baik, semakin lebih menyenangkan Tuhan, semakin lebih berkenan kepada Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan buat kita. Dan dari firman Tuhan ini saya memberi judul renungan kita ialah cukup alasan untuk bersyukur. Cukup alasan untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita tadi merupakan kalimat doa yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu, dan sampai dengan hari ini gereja-gereja di seluruh dunia dan secara khusus di Indonesia dalam liturgi ibadah, worship atau penyembahan mengisi doa Bapa kami dalam bagian liturgi yang dilakukan baik dalam ibadah-ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah tengah minggu ataupun dalam persekutuan-persekutuan doa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat doa itu atau isi atau konten dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sangat jelas, berisi dan memiliki makna yang powerful bagi kehidupan kita. Paling tidak ada dua makna yang powerful dari penggalan kalimat doa yang diajarkan oleh Yesus, baik bagi para murid maupun bagi kita pada masa kini. Yang pertama ialah bahwa kita tidak usah khawatir untuk kebutuhan hidup hari esok. Dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mempunyai implikasi makna yang sangat kuat dan dalam bagi kita, yaitu mengajar kita supaya kita tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk masalah kebutuhan hidup kita pada hari esok. Mengapa? Karena kita percaya, kita beriman bahwa kalau hari ini Allah memberikan berkat bagi kita, maka hari besok pun pasti Dia sediakan bagi kita. Kalau hari ini kita disanggupkan oleh Allah untuk mengatasi berbagai problem, masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, maka kita percaya juga bahwa Dia, Allah kita, pasti akan menolong kita pada hari esok. Artinya bahwa selalu ada bantuan dan pertolongan dari Allah bagi kita umat yang percaya dan yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
masalah hari ini, pergumulan hari ini, kebutuhan hari ini, biarlah itu menjadi cukup hari ini. Urusan besok pasti ada jalan keluarnya, pasti ada berkatnya, pasti ada pertolongan yang Tuhan Allah sediakan bagi kita umatnya. Oleh sebab itu, dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengajar kita supaya jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir akan masa depan kita, akan apa yang akan kita nikmati di hari besok. Karena hari ini Tuhan sediakan berkat, sediakan pertolongan, sediakan mujizat. Maka kita percaya juga pada hari besok Allah yang sama juga akan memberikan berkat, memberikan mujizat, memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Itu makna yang pertama dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, makna yang kedua yang harus kita pahami secara benar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ialah kita diajar untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita diajar untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur merupakan satu hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Artinya bahwa kita harus senantiasa menjadi umat Allah, gereja Tuhan, pribadi-pribadi orang beriman yang selalu bersyukur dalam kehidupannya. Kalau hari ini Allah berikan kepada kita berkat, kesehatan, kekuatan, dan pertolongan, maka sesungguhnya ada cukup alasan bagi kita untuk senantiasa menaikkan ucapan syukur kita. Dalam semuanya itu, kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, masalah selalu ada dalam hidup kita. Pergumulan tidak pernah berhenti datang menghantam kehidupan kita. Tantangan-tantangan tidak pernah juga berkurang, justru bertambah-tambah menantang kehidupan iman kita. Dan banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang dibuat kewalahan menghadapi gelombang pergumulan hidup yang tidak pernah berhenti. Namun kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan hikmat kepada kita, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan, kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dengan hikmat yang Tuhan beri, kita bisa cakap menanggung beban-beban hidup yang harus kita tanggung. Dalam hikmat, kita dituntun untuk menemukan jawaban-jawaban dalam kesulitan-kesulitan persoalan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dalam kasih, dalam kuasa, dalam kebaikan, dalam rahmat-Nya yang sempurna, tidak pernah berubah. Selalu setia, memelihara, menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Apa yang kita terima dari Allah hari ini, hal itu jugalah yang akan Dia lakukan pada hari besok dan selanjutnya. Oleh karena itu, sangat cukup alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam hidup ini. Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan Yesus baik bagi kita. Apapun situasi, apapun masalah, dalam segala musim kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan putus asa. Jangan jauh dari Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan kita, biarlah semua itu menjadi cambuk, cemeti bagi kita untuk semakin intimasi dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan.
lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat penyembahan kita, lewat pembacaan firman Tuhan. Biarlah semua itu membawa kita semakin hari, semakin dalam persekutuan, dalam intimasi dengan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam semuanya itu sangat cukup alasan bagi kita untuk bersyukur. Kalau mengeluh, banyak sekali alasan bagi kita untuk mengeluh. Untuk kecewa, untuk sakit hati, banyak alasan untuk kita lakukan itu. Namun, kalau kita terus mengeluh, terus marah, terus kecewa, maka itu akan membuat kehidupan kita semakin lebih terpuruk, membuat kesehatan kita semakin terganggu, membuat iman kita semakin lemah, membuat pengharapan kita semakin goyah. Oleh karena itu, perbanyak syukur dalam kehidupan kita. Sebab dalam ucapan syukur, ada kekuatan baru dari Tuhan, yang Tuhan alirkan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bersemangat, antusias, optimis, menghadapi dan menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi, memotivasi kita, menjadi pegangan yang kuat bagi hidup kita, sehingga masalah boleh ada, tapi kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, karena kita bergantung harap dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam totalitas kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati dan shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan terus menyadarkan kami, mengingatkan kami, memotivasi kami bahwa ada cukup banyak alasan bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam semua area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Kami boleh pegang teguh firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami imani dan kami amini kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami sungguh mempermuliakan Tuhan. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus, dan mengucap syukurlah, sebab Tuhan itu baik buat kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.